Dalam setiap kisah kehidupan, ada pertanyaan yang terus menggema. Apakah semua sudah ditentukan? Ataukah kita benar-benar merdeka untuk mencipta? Jika takdir adalah peta, apakah kita hanya penumpang yang pasrah? Ataukah kita navigator yang bisa mengubah rute? Fisika kuantum untuk pemahaman takdir dan ikhtiar. Lepas dari mentalitas korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Anda, para navigator kesadaran yang menolak untuk sekadar menjadi penumpang di kapal nasib sendiri. Salam kedalaman untuk kita semua yang sedang berusaha memahami takdir tanpa terjebak dalam kepasifan. Segala puji bagi Sang Arsitek Semesta yang telah menciptakan realitas bukan sebagai tembok yang kaku, melainkan sebagai lautan kemungkinan yang luas. Syukur kita panjatkan karena hari ini kita diberikan kecerdasan untuk memahami bahwa takdir bukanlah belenggu, melainkan kanvas yang sedang menanti sapuan kuas ikhtiar kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang mungkin akan mengubah paradigma Anda tentang nasib. Kita akan menyelami fisika kuantum, bukan sebagai rumus yang menakutkan, tapi sebagai bahasa universal yang menjelaskan bagaimana takdir dan ikhtiar berdansa dalam kehendaknya yang maha luas. Dan tujuan akhirnya adalah satu, lepas dari mentalitas korban. Pola pikir yang membuat kita merasa selalu menjadi objek, bukan subjek dalam cerita hidup kita sendiri. Mari kita bongkar ilusi ketidakberdayaan ini dengan cahaya ilmu pengetahuan. Bagian 1. Kerangka dasar. Bukan dua kutub, tapi spektrum. Biasanya, takdir dan ikhtiar kita lihat sebagai dua hal yang bertentangan. Sebelah mengatakan, semua sudah ditetapkan, kita hanya wayang. Sebelah lain berkata, kita pencipta mutlak nasib kita. Fisika klasik Newtonian mendukung pandangan pertama. Dunia seperti mesin jam raksasa, sebab akibat, deterministik, terprediksi. Bola biliar yang ditabrak akan bergerak dengan momentum tertentu yang bisa dihitung. Itu dunia realitas lokal yang kita kenal sehari-hari. Tapi ada dunia lain, dunia di balik dunia, dunia kuantum. Di sana, partikel elementer seperti elektron punya sifat yang membingungkan. Dualitas gelombang partikel. Dia bisa berupa partikel atau titik dan gelombang atau penyebaran sekaligus. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Anda tidak bisa tahu posisi dan momentumnya secara pasti pada saat bersamaan. Superposisi. Sebelum diamati, elektron ada di semua kemungkinan posisi sekaligus. Keterkaitan kuantum atau entanglement. Dua partikel yang pernah berinteraksi tetap terhubung meski dipisahkan jarak ribuan tahun cahaya. Ubah satu, yang lain langsung bereaksi. Apa hubungannya dengan takdir dan ikhtiar? Takdir adalah spektrum semua kemungkinan yang ada. Ikhtiar adalah tindakan pengamatan atau observation dan collapse yang memilih satu realitas dari sekian banyak kemungkinan itu. Anda bukan wayang. Anda adalah pengamat sekaligus partisipan aktif dalam menentukan realitas mana yang akan dikolaps dari superposisi takdir Anda. Bagian 2. Paradigma baru dari determinisme menuju kemungkinan. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah film dengan triliunan alur cerita alternatif. Setiap detik ada cabang-cabang tak terhingga. Anda belok kiri atau kanan. Anda tersenyum atau marah. Anda diam atau bertindak. Takdir atau qada adalah seluruh naskah film yang lengkap dengan semua kemungkinan alur itu. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah. Allah Maha mengetahui semua jalan yang akan, sedang, dan bisa ditempuh ciptaannya.
Tapi pengetahuan Allah bukan berarti paksaan. Itu pengetahuan sempurna tentang seluruh kemungkinan. Lalu, ikhtiar atau qadar adalah kamera kesadaran Anda yang sedang merekam. Kemana kamera itu diarahkan? Alur cerita mana yang difokuskan? Itulah yang menjadi realitas pengalaman Anda. Saat Anda mengamati dan memilih satu jalan, semua kemungkinan lain kolaps untuk sementara, dan jalan itu menjadi realitas hidup Anda. Ini menghancurkan mentalitas korban. Korban berkata, "Ini sudah takdirku. Aku harus menerima nasib buruk ini." Dia lupa bahwa nasib buruk itu hanya satu dari triliunan kemungkinan. Masih ada kemungkinan lain: bangkit, belajar, berubah, sembuh, berhasil. Tapi kemungkinan itu tidak akan pernah menjadi realitas jika kamera kesadaran kita terus-terusan difokuskan pada jalur aku korban. Bagian 3. Mekanisme kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat aplikasinya. 1. Prinsip pengamat, the observer effect. Dalam kuantum, partikel berperilaku berbeda ketika diamati. Kesadaran mengubah realitas. Dalam hidup, apa yang Anda perhatikan, itulah yang berkembang. Fokus pada kekurangan, kekurangan membesar. Fokus pada syukur, kelimpahan terungkap. Fokus pada sakit, sakit menguat. Fokus pada penyembuhan, penyembuhan terjadi. 2. Superposisi dan pilihan. Sebelum Anda memutuskan, semua kemungkinan hasil ada secara bersamaan. Apakah bisnis Anda akan sukses? Ya dan tidak sekaligus. Apakah Anda akan sembuh? Sembuh dan sakit sekaligus. Realitas mana yang muncul bergantung pada getaran dominan yang Anda pancarkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. 3. Keterkaitan kuantum, the quantum entanglement. Ini hukum tarik-menarik versi ilmiah. Anda terhubung dengan orang, peristiwa, dan keadaan yang sefrekuensi dengan Anda. Jika getaran Anda adalah korban, Anda akan menarik penindas, kesulitan, dan ketidakadilan. Jika getaran Anda adalah pejuang, Anda akan menarik peluang, bantuan, dan solusi. Takdir bertindak dengan menghubungkan Anda pada jaringan realitas yang sesuai dengan frekuensi Anda. Bagian 4. Takdir yang fleksibel. Konsep kitaban mubram dan kitaban mu'allaq. Dalam khazanah Islam, ada konsep yang sangat selaras dengan fisika kuantum. Al-Qada al-Mubram, takdir mutlak, ini adalah hukum alam universal yang tetap. Matahari terbit di timur, gravitasi, kematian. Ini adalah program dasar realitas, tidak berubah. Al-Qada al-Mu'allaq, takdir yang digantungkan. Inilah wilayah superposisi kuantum, takdir yang digantungkan pada ikhtiar, doa, dan perubahan diri. Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini adalah ayat kuantum. Masalah kita adalah kita sering memperlakukan takdir mu'allaq seperti takdir mubrom. Kita pasrah pada sesuatu yang sebenarnya masih bisa diubah. Kita menganggap garis hidup kita sudah fix, padahal masih dalam keadaan superposisi, masih banyak kemungkinan. Ketika sakit, kita berkata, ini takdir. Tapi apakah kita sudah mengubah pola makan, pola pikir, pola istirahat? Jika belum, kita belum sampai pada takdir mutlak tentang sakit itu. Kita masih di wilayah takdir yang tergantung pada ikhtiar kita. Bagian 5. Mempraktekkan ikhtiar kuantum, lepas dari mentalitas korban. Jadi, bagaimana langkah praktisnya? Langkah 1. Sadari bahwa Anda adalah pengamat yang berkuasa. Setiap pagi ucapkan, hari ini kamera kesadaranku akan kufokuskan pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang Allah sediakan. Langkah 2. Identifikasi superposisi Anda. Tanyakan, dalam situasi sulit ini,
Apa saja kemungkinan lain yang ada selain menjadi korban? Tulis minimal 5 kemungkinan positif. Itu adalah cabang-cabang takdir mu'allaq yang menunggu untuk dipilih. Langkah 3. Lakukan kolaps yang disengaja. Dengan tindakan nyata, kolaps satu kemungkinan menjadi realitas. Ingin sembuh? Kolaps kemungkinan sehat dengan tindakan. Pergi ke dokter yang tepat, makan sehat, pancarkan keyakinan sembuh. Tindakan adalah energi yang mengkolaps superposisi. Langkah 4. Naikkan frekuensi diri untuk quantum entanglement yang positif. Anda ingin terhubung dengan takdir baik? Sesuaikan frekuensinya. Frekuensi korban rendah, berat, penuh keluhan. Frekuensi pejuang tinggi, ringan, penuh syukur dan tanggung jawab. Takdir baik terhubung pada frekuensi baik. Langkah 5. Gunakan doa sebagai alat pengukuhan gelombang probabilitas. Doa bukan mengubah kehendak Allah yang mutlak. Doa adalah menguatkan gelombang probabilitas dari satu kemungkinan dalam superposisi sehingga lebih mudah dikolaps menjadi realitas. Doa memfokuskan energi kesadaran kolektif, Anda dan Allah, pada satu jalur terbaik. Bagian 6. Kesimpulan. Tuhan sebagai sumber segala kemungkinan. Akhirnya, kita sampai pada titik terpenting. Fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas pada dasarnya probabilistik, penuh kemungkinan. Lalu siapa yang memiliki segala kemungkinan itu? Allah yang maha kemungkinan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan padanya kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Surat Al-An'am ayat 59. Kita tidak melawan takdir, kita berkolaborasi dengan takdir. Kita adalah mitra kreatif Tuhan dalam mewujudkan kemungkinan terbaik dari lautan kemungkinan yang Dia ciptakan. Mentalitas korban lahir ketika kita merasa hanya ada satu kemungkinan yang sedang kita alami. Padahal bagi Allah selalu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. 2 kemudahan untuk 1 kesulitan. Itu matematika ilahiyah. Probabilitas kemudahan lebih besar. Penutup. Maka, mulai malam ini, lihatlah hidup Anda bukan sebagai garis lurus yang kaku, tapi sebagai medan kuantum yang penuh dengan cahaya-cahaya kemungkinan. Takdir bukan penjara. Takdir adalah taman bermain yang luasnya tak terhingga, dan Anda diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk menjelajahinya. Ikhtiar Anda adalah kekuatan untuk memilih pintu mana yang akan dibuka di antara jutaan pintu yang sudah disediakan. Lepaskan mentalitas korban. Anda bukan korban keadaan. Anda adalah pengamat sadar yang sedang bermain dalam lautan kemungkinan ilahi dengan Tuhan sebagai sumber segala kemungkinan itu. Pilih untuk mengkolaps realitas yang lebih mulia, pancarkan frekuensi yang lebih tinggi, dan saksikan bagaimana takdir yang baik akan mengitarimu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Perubahan itu dimulai dari dalam, dari kesadaran, dari pilihan untuk tidak lagi menjadi korban. Ya Allah, Sang Maha Kemungkinan, jernihkanlah pandangan kamera kesadaran kami agar selalu mampu menangkap peluang di tengah kesempitan. Kuatkanlah frekuensi syukur dalam hati kami agar kami terhubung dengan takdir-takdir terbaik yang telah Engkau sediakan di dalam khazanah gaib-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang aktif berkarya, yang berani memilih pintu-pintu kemudahan-Mu, dan yang tidak pernah menyerah pada keadaan sebelum kami mengubah apa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertumbuh bersama Denyar Semesta. Sampai jumpa di realitas terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.